Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari Prodi S1 Kebidanan. Dan saya di sini akan menyelesaikan tugas yaitu 8 tahapan siklus Krebs, penjelasan dan manfaatnya. Siklus Krebs. Sel menjadi bagian dari tubuh organisme. Sama halnya seperti sifat makhluk hidup. Sel perlu melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Salah satunya dengan respirasi. Respirasi sel sendiri dapat bersifat aerob, yaitu melibatkan pemecahan sempurna dari substrat dengan adanya oksigen. Penjelasan siklus Krebs. Siklus Krebs adalah sebuah rangkaian dari respirasi sel dalam tubuh manusia. Siklus tersebut dinamakan dengan siklus asam sitrat karena menghasilkan rasa asam. Jadi, tubuh kita semua juga menghasilkan rasa asam seperti jeruk-jerukan. Siklus ini terjadi di seluruh organisme aerobik. Skema siklus Krebs yang di sini ya guys. Jadi penjelasannya, sitrat 6 atom karbon merupakan gabungan dari oksalosetat yang terdiri dari molekul 4 atom karbon dengan asetil CoA 2 atom karbo. Dan yang selanjutnya, oksalosetat muncul kembali pada aksi reaksi. Dan yang selanjutnya lagi, asetil CoA menjadi CO2 atau molekul karbon dioksida. Proses siklus Krebs yang pertama, proses dekarbolisasi oksidatif. Gambarnya di sini. Dan penjelasannya, karbon sila CO terlepas dari asam pirufat menjadi CO2. Dan yang kedua, dua atom karbon berubah menjadi CH2COO. Dan yang ketiga, kelebihan pada elektron molekul NAD+ berubah menjadi NADH. Selanjutnya, dua atom tersebut akan berubah menjadi asetat. Selanjutnya, CoA atau koenzim A terikat dengan asam asetat menjadi asetik koenzim atau asetil CoA. Yang kedua, proses siklus Krebs. Rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahap. Reaksi dari setiap tahap siklus tersebut akan dibahas di paragraf selanjutnya. Tahapan yang pertama, pembentukan sitrat. Tahapan pertama adalah pembentukan sitrat 6C dari gabungan molekul asetil CoA dan dengan oksalosetat. Pembentukan dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Tahapan yang pertama yaitu reaksi dimulai dengan pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil CoA. Selanjutnya terjadi perubahan bentuk CH2 muatan atau negatif. Kemudian gugus berikatan dengan karbon karbonil dari oksalosetat. Selanjutnya proses CoA hilang melalui hidrolis. Nah, hilangnya proses CoA dapat membuat reaksi kuat menuju ke arah kanan seperti pada gambar tahap di sebelah. Tahapan yang kedua yaitu isositrat. Yang kedua itu berisi tentang pertama, air pertama kali terbuang, yang kedua, air bertambah kembali, dan yang ketiga, terjadinya pemindahan gugus hidrosil dari satu atom karbon ke atom lainnya yang berada di sebelah. Dan yang ketiga yaitu tahap isositrat dehidrogenase. Tahapnya yaitu perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahap 2. Dan yang selanjutnya, molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan CO2 dan yang selanjutnya molekul akan terlepaskan. Jadi molekul yang lepas dari enzim ini di sini berupa enzim dehidrogenase isostrat dan akan menghasilkan A ketogluturat seperti gambar di sebelah. Tahapan yang keempat yaitu suksinil CoA. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadinya karena enzim A ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH CO2 dengan ikatan tioester berenergi tinggi dengan CoA. Tahapan yang kelima yaitu GTP dan suginate. Reaksinya yaitu yang pertama, molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA dan yang kedua, menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. Yang selanjutnya, fosfat melakukan perpindahan ke GDP. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Dan selanjutnya yaitu yang keenam yaitu fumarat. Fumarat itu proses atau tahap siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat.
Keterangannya yaitu yang pertama, tahapan VAD atau flavin adenin dinukleotida menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat, dan yang terakhir menghasilkan VA2H. Enzim suksina merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transfer elektron atau reduksi. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, tahap proses proses hidrasi. Prosesnya yaitu terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon pada fumarat. Dan yang selanjutnya menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Dan yang ke-8, regenerasi oksalosetat. Tahapan yang terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksalosetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim dehidrogenase tersebut. Oksalosetat bekerja dengan cara menangkapi asetil-CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus menjadi hasil tahapan terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Hasil siklus. Jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut secara rinci 3 NADH sama dengan 9 ATP, 1 GTP sama dengan 1 ATP, 1 VADH2 sama dengan 2 ATP. Selain jumlah energi sebanyak 12 ATP, siklus tersebut juga melepas 2 CO2. Pada asetil COA dan juga H2O dirubah menjadi CO2. Kemudian hasil energinya berubah NADH, VADH, dan juga GTP serta ATP. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.